Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan selalu kesehatan untuk bisa tetap belajar ya. Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di mata kuliah Arsitek Enterprise. Kita sudah masuk ke minggu 4. Nah, di minggu keempat ini kita akan membahas tentang namanya bahasa arsitektur. Kemudian saya melihat di silabus untuk pertemuan akhir-akhir ya di mata kuliah ini nanti ada tugas, mungkin sifatnya bersifat mandiri. Nah, saya nanti akan pelajari lagi tugasnya. Saya mendapat info dari penanggung jawab mata kuliah ini, tugasnya itu membuat blueprint ya terhadap sistem yang ingin dibuat. Blueprint ini bisa bersifat apa? Ya, bisa menggunakan diagram seperti UML, atau bisa menggunakan IDEF, bisa menggunakan ARIS Enterprise, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk di pertemuan 4 ini, saya akan membahas singkat saja tentang bahasa arsitektur, karena sisanya ini mengandung unsur teori, Anda bisa baca-baca sendiri ya, semuanya bersifat paragraf, jadi bisa Anda baca sendiri. Nah, yang ingin saya ajarkan di mata kuliah ini, pertemuan ini adalah teknik untuk membuat bahasa arsitektur. Baik, kita mulai saja. Di pertemuan ini, kita akan membahas tentang bahasa arsitektur. Artinya apa? Nah, ketika kita membuat suatu pemodelan untuk arsitek enterprise, baik itu untuk perusahaan, bisnis, ataupun software yang sedang kita buat, network engineer. Nah, bahasa yang digunakan itu tidak ada yang khusus ditujukan untuk menggambarkan arsitektur enterprise secara keseluruhan. Nah, nggak ada tuh jadi satu semuanya antara bisnis, kemudian software, kemudian sistem, jaringan yang jadi satu itu tidak ada. Adanya hanya bersifat subdomain. Artinya subdomain ya untuk pemodelan proses bisnis, atau untuk desain perangkat lunak, atau untuk desain diagram jaringan. Nah, itu terpisah-pisah. Contohnya dari pemodelan bahasa tersebut adalah UML ya. UML ini sering sekali digunakan, dan bahkan untuk skripsi, untuk pembuatan sistem ini sudah menggunakan semuanya UML ya. Jadi kalau misalnya Anda mau latihan dari sekarang bagaimana membuat sistem, atau Anda bisa lihat-lihat di perpustakaan sistem-sistem yang dibuat dalam bentuk skripsi, itu pasti di dalamnya ada UML. Nah, di sini akan digambarkan sejumlah bahasa untuk pemodel bisnis, khususnya untuk bidang teknologi informasi. Secara singkat, ini ada beberapa model bahasa. Yang pertama, ada IDEF. Nah, IDEF ini apa ya IDEF? Oke, ntar. IDEF ini salah satu bahasa pemrograman ya. Bukan, bahasa desain, diagram desain yang bisa digunakan untuk merancang sistem yang akan dibuat. Nah, pemodelan sistem ini sudah berbasis SADT, artinya struktur, analisis, dan desain teknik. Ya, kita bisa membuat analisis yang struktur dan menggunakan teknik desain yang sudah disediakan di dalam software ini. Nah, IDF ini banyak, ada contohnya di sini ada IDF 0, IDF 3, IDF 1X ya. Intinya sih semuanya sama aja, nggak jauh beda. Yang sering digunakan biasanya IDF 0. IDF 0 ini kalau kita lihat dari teorinya, ini sebenarnya gagasan di balik IDF ini adalah pemodelan elemen yang mengendalikan pelaksanaan suatu fungsi. Artinya gini, IDF ini dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem, baik yang otomatis maupun non-otomatis. Artinya mungkin sistemnya otomatis, mungkin sistem content management system ya pada website.
itu kita buat secara otomatis, secara dinamis, atau juga non otomatis, artinya websitenya yang dibuat itu bisa dijalankan secara statis. Model halamannya itu bisa kita ketik secara manual, artinya statis, seperti itu. Kemudian untuk karakteristik IDF sendiri, ini pertama dia sifatnya komprehensif dan eksplisif. Artinya apa? Artinya dengan IDF ini mampu merepresentasikan secara grafis berbagai desain bisnis, pabrik, jaringan, dan jenis perusahaan lainnya di setiap level detailnya. Kemudian karakteristiknya lagi, bahasa yang digunakan ini sederhana. Artinya sederhana, Anda nanti akan saya contohkan bentuk bahasanya itu hanya meliputi gambar kotak ya, persegi, kemudian ada panah keluar, panah ke dalam, seperti itu. Kemudian fungsinya ini juga meningkatkan komunikasi antara sistem analis, pengembang, dan pengguna. Artinya ketika kita mau membuat software dalam suatu perusahaan, itu pasti kan ada namanya, ada sistem analis, kemudian ada bagian pengembang, ada bagian pengguna. Nah, itu dibuat agar memudahkan komunikasi untuk sistem yang akan digunakan. Dan IDF ini sebenarnya juga sudah dites dan sudah teruji ya di beberapa perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya Anda kerja di perusahaan, mungkin tesnya salah satu untuk menjadi seorang sistem analis, mungkin pemahaman terhadap konsep IDF ini. Kemudian kalau kita mau membuat IDF, sebenarnya software yang paling mudah digunakan itu adalah Visio. Anda bisa gunakan Visio di sini. Nah, kita buka Visio. Komponennya biasanya berupa kotak. Kotak itu menggambarkan fungsi utama dalam suatu sistem yang mau dibuat. Kemudian juga ada panah. Ya, panah juga menunjukkan alur datanya mau kemana. Kemudian ada panah masuk, panah keluar, ada output juga. Nah, untuk membuatnya, kita masuk ke bagian flowchart. Sini ada, nih dia, IDF 0 diagram. Nah, Anda bisa buka ini. Ya. Anda boleh pakai metric units atau US unit. US units ya. Nah, biasanya pilih salah satu aja, sama aja, kita create. Nah, ini ada komponen-komponennya IDF. Misalnya contoh yang paling gampang itu di sini saya ada buat gambar. Mungkin ini terlalu kecil, saya besarkan sedikit. Sini ada sistem pembuatan layanan di bidang PTK. Ya, ini bentuk dari IDF. Dia bentuknya kotak seperti ini. Dia merepresentasikan sistem. Sistem yang mau dibuat adalah layanan bidang PTK. Kemudian inputnya berupa surat dan berkas permohonan. Kemudian di bawahnya ini ada metodenya, mekanismenya. Mekanismenya melalui staf bidang, staf bagian umum, kemudian kebijakannya melalui SOP, dan outputnya berupa bisa hasil gaji, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, dan pelaksanaan diklat. Nah, ini untuk membuatnya seperti apa? Kita masuk ke sini aja. Ini saya akan perbesar. Sini ada yang namanya active box, ya. Anda bisa klik kanan di sini, klik saja di sini. Ya, misalnya namanya tadi PTK, ya, layanan PTK seperti ini. Kemudian kita masuk, ini namanya kotak ya, kotak menggambarkan fungsi sistem utama. Ya. Ini biasanya dikerjakan dalam bentuk kata kerja. Kata kerja berarti layanan bidang. Kata kerjanya misalnya pembuatan sistem PTK, seperti itu. Kemudian
Inputnya gimana? Kalau kita lihat contohnya di sini, surat dan berkas permohonan, Anda bisa klik legal connector di sini. Nah, seperti ini. Anda bisa masukkan kata surat permohonan berkas. Di sini Anda bisa double klik aja, surat permohonan, misalnya seperti ini. Atau Anda bisa berikan label, misalnya label di sini. Anda bisa gunakan label, misalnya labelnya itu adalah, nah labelnya kita gunakan untuk di link sebelah sini. Nah, oke, jadi ini bisa dihapus, bisa digunakan, boleh, sama aja. Nah, seperti ini. Kita arahkan ke titik sini. Oke, ini surat permohonan namanya. Kemudian mekanismenya diatur oleh staf bidang PTK. Ya, Anda bisa tambahkan sama arahnya ke bawah seperti ini. Nah, itu caranya. Anda bisa tambahkan label juga sama seperti tadi. Misalnya di sini labelnya adalah staff. Nah, staf yang bertugas siapa misalnya ya, tadi misalnya staf umum. Saya kurang mengerti untuk sistemnya, misalnya Anda bisa tentukan sendiri nanti sistemnya mau dibuat staf umum seperti itu. Kemudian ada apa lagi, misalnya staf bagian, bisa juga saya tambahkan lagi di sini. Anda bisa memberikan sedikit jarak ya, label lagi di sini misalnya. Misalnya PTK atau staf umum dan staf PTK. Kemudian kontrolnya dikontrol dengan peraturan apa? Misalnya peraturan yang digunakan di sini SOP misalnya. SOP peraturan kerja seperti itu. Nah, nanti outputnya berupa apa? Output bisa menjadi input untuk sistem yang dibuat selanjutnya. Kalau misalnya di sini inputnya tadi bisa pensiunan, urus pensiun, boleh. Misalnya apa lagi? Cuti. Nah, atau dia misalnya mau masuk lagi ke hasil dari pembuatan sistem ini, misalnya untuk kenaikan jabatan. Berarti di sini kita buat lagi sistem baru. Misalnya proses kenaikan jabatan. Ya, pasti nanti di sini outputnya kita hubungkan ke sini. Nah, jadi output ini bisa menjadi input untuk sistem yang berkesinambungan. Ya, inilah seperti ini untuk diagram PDF ya. Anda bisa coba-coba sendiri, bisa cari contohnya masing-masing. Nanti Anda bisa tes ya. Ada software Drawing Visio. Kemudian kita lanjut lagi untuk materinya. Di sini saya tidak akan membahas semuanya ya, karena waktunya akan sangat panjang. Yang kedua ada BPMN. BPM ini bukan singkatan dari Badan Penjamin Mutu, tetapi adalah Business Process Modeling Nation. Apa itu Business Process Modeling Nation? Ini adalah salah satu standar yang dikembangkan oleh Business Process Management, BPMI ya. Nah, ini gunanya untuk apa?
sebenarnya sama untuk menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Nah, BPM ini bentuknya dalam sebuah notasi. Nah, notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan juga untuk pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Sebenarnya tujuannya apa sih dari BPM ini? Tujuan utamanya adalah menyediakan suatu notasi ya yang mudah dipahami oleh semua masyarakat, pengguna, ya terutama pegiat software atau pembuat software lah. Gitu. Sama fungsinya ya jauh beda sama IDF ya. Nah untuk BPN ini modelnya seperti contoh di bawah ini. Bentuknya ini ada hubungan antara klien dan arsitektur, di mana klien ingin membuat suatu program, maka responnya terhadap arsitektur ini seperti apa. Nah, untuk contohnya, ini misalnya BPN dalam pembuatan aplikasi pemesanan pizza ya. Ini ada customer, di sini ada vendor pizza. Nah, nanti customer ini bisa select pizza atau memilih ya di dalam misalnya sistemnya berbasis Android. Sistemnya kita bisa select pizza, artinya kita bisa pilih-pilih pizza. Kemudian setelah pilih-pilih lanjut ke bagian order. Nah, nanti order ini akan masuk ke dalam bagian vendor pizza di sini. Nah, nanti akan dilakukan pengecekan, kemudian akan dikirim ke bagian dapur ya, pizza chef, bake the pizza. Kemudian si customer ini melakukan pembayaran. Di sisi pembayaran nih, customer bisa nanya nih apakah pizzanya sudah dibuat atau belum. Nanti akan diklaim oleh customer di bagian cek ya, biasanya bagian penerimaan pemesanan. Nanti dari pembuatan ini akan dikirim ke bagian delivery, deliver the pizza ya. Nah, prosesnya bisa dilihat nanti di sistem aplikasinya. Kemudian setelah dia bayar, juga masuk ke dalam sistem receive payment. Receive payment ini melihat data-data pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. Kalau sudah, berarti buktinya berupa mungkin bisa bond ya saat pizzanya sudah datang dan sampai terakhir pada proses eat the pizza. Nah, ini untuk membuatnya juga ada sebenarnya dalam software Visio. Misalnya Anda bisa buat di sini. Misalnya saya buat baru sajalah. Kemudian kita bisa search mungkin di sini BPM. Oh. Dia di bagian flowchart juga kalau nggak salah. Nah, ini dia BPM diagram namanya. Nah, BPM diagram seperti ini. Nah, pentingnya apa sih kita menggunakan BPM? Ini salah satunya sebagai standar proses ya, pemodelan yang bisa diterima secara internasional. Nah, ini udah tarafnya secara internasional kalau kita menggunakan BPN ini. Nah, BPN ini adalah suatu metode proses pemodelan yang digunakan di dalam sistem yang mau kita bangun. Kemudian dia juga sebagai jembatan yang standar yang bisa mengurangi kesenjangan atau kesalahpahaman antara proses bisnis yang sedang dibuat antara tadi sistem analis, programmer, user, dan vendor, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuatnya, ini sama. Di sini ada bagian, ada bagian komponennya di sini. Ada komponennya. Kalau kita lihat di materi sini, nah, ini juga model dari pendaftaran mahasiswa. Nah, notasi BPN ini terdiri dari yang pertama ada namanya flow object, kemudian ada data, connecting object, swim lanes, dan artifact. Yang masuk dalam flow object adalah ada event,
activity gateway. Di sini ada gateway, kemudian event, and event, start event, ya. Ini masuknya ke dalam flow object. Nah, flow object. Kemudian ada lagi namanya data. Data ini meliputi data objek, input, output, store. Ini ada data objek. Kemudian input outputnya bisa berupa masukan dan keluaran. Kemudian apalagi ada connecting object. Nah, connecting object ini meliputi sequence flow. Nah, ini dia sequence flow. Kemudian message flow, asosiasi, data asosiasi, ya. Ini asosiasi. Nah, ini fungsinya apa? Nanti Anda bisa baca di sini. Fungsinya event apa, activity apa, itu ya. Nah, kalau misalnya nanti mau download, saya akan sediakan link downloadnya untuk bisa baca-baca. Ya. Nah, ini semuanya softwarenya sudah bisa Anda buat di Drawing Visio ini. Kemudian ada lagi testbed. Nah, testbed ini sama bentuknya adalah pemodelan bisnis ya, untuk menggambarkan sistem yang kita buat. Nah, testbed ini juga melakukan, ada software untuk melakukan pengujian ya, yang bersifat secara ketat dan transparan. Sebenarnya testbed ini digunakan banyak ya untuk menggambarkan penelitian, kemudian platform pengembangan produk baru, sistem bisnis, dan lain sebagainya. Nah, testbed ini penggunaannya, softwarenya jarang dipakai. Saya juga jarang menggunakan testbed seperti ini. Dan sebenarnya ada softwarenya. Softwarenya apa itu ya? Ini testbed software tool. Oh, nggak terkonek ke internet. Ya, nanti Anda bisa cari sendiri untuk software testbednya. Saya lupa namanya apa tadi. Nah, ini bentuk dari pengujian testbed ya. Kemudian ARIS juga salah satu bentuk software yang bisa menggambarkan pengembangan arsitektur yang sedang dibuat ya. Nah, ARIS ini kalau kita menggunakan, mungkin Anda bisa download namanya software ARIS Enterprise di sini di situs ARIS Community. Nanti tinggal Anda daftar saja, login dulu. Nah, nanti Anda bisa masuk ke softwarenya. Nah, ini namanya ARIS Enterprise. Desainnya sama, nggak jauh beda. Seperti itu ya. Banyak software-software untuk mendesain diagram pengembangan software arsitek enterprise. Kemudian UML. Nah, UML ini metode pemodelan secara visual ya, hanya secara visual dalam bentuk diagram-diagram untuk merancang atau membuat software yang berorientasi objek. Artinya berorientasi objek, software yang mau kita buat sudah berbasis misalnya OOP, Object Oriented Programming. Maka kita gunakan namanya UML. Nah, UML ini modelnya sangat banyak ya di dalamnya. Kalau kita lihat di sini, Anda bisa menggunakan software namanya Arsitek Enterprise atau Enterprise Arsitek di sini ya. Ini memang didesain untuk membuat UML. Nah, UML ini memberikan standar untuk penulisan sebuah sistem blueprint, artinya rancangan sistem yang mau dibuat. Mungkin nanti Anda tugasnya juga membuat blueprint dari sistem yang mau dibuat, yang bisa meliputi bisnis proses, kemudian kelas-kelas dari sistem yang mau dibuat apa. Biasanya kelasnya kalau kita buat di Java, kelas login. Nah, ini nanti kelas-kelasnya sampai bisa ditulisin di dalam kelas diagram namanya. Kemudian skema database-nya bagaimana, komponen-komponen yang digunakan itu apa.
Nah, ini adalah bentuk dari enterprise arsitek ya. Nah, kalau kita mau gunakan mungkin bisa di new project aja, simpan aja namanya apa. Nah, ini bisa kita gunakan nih. Ada business process, ada requirement, ada use case, ada domain, class, database. Nah, ini semuanya bisa Anda gunakan dalam membuat diagram sistem ya. Nah, untuk bisa memahami fungsi dari UML ini, belajarnya di mana, Pak? Gitu. Anda bisa pelajari mungkin namanya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, ini biasanya membahas semua sistem yang dibuat menggunakan use case, menggunakan UML. Sini ada use case. Use case ini adalah penggambaran ya, penggambaran dari objek yang mau kita buat antara pengguna dengan sistem. Nah, add diagram. Ya, misalnya di sini bisa banyak ya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri di sini. Ada requirement model, bentuknya seperti ini. Kalau use case, nanti hubungannya antar dengan sistem, domain model, seperti ini. Oke ya. Oke, mungkin ada pembahasannya lebih lanjut. ADL, saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Di sini ADL, ada software-nya juga. ADL, teman saya nggak tahu ini software-nya, jarang ditemukan. Intinya adalah untuk pembuatan sistem yang akan dibuat, ini bisa menggunakan bahasa-bahasa yang umum saja, seperti tadi IDF, atau BPMN, atau UML. Yang saya paling sering temukan adalah itu. Silakan itu bisa dikembangin sendiri, bisa dipelajari lebih lanjut dengan membaca buku-buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah yang menggunakan diagram-diagram dan software-software untuk membentuk arsitek enterprise. Nah, untuk dari itu, silakan dicek di ruang e-learning apakah ada tugas yang harus di-upload atau soal-soal latihannya silahkan dikerjakan, kemudian dibaca-baca kembali modulnya. Untuk materi minggu ini, saya rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih telah menyaksikan materi yang singkat ini. Mohon maaf jika ada penyampaian salah. Bisa Anda tanyakan langsung ke saya melalui email andri.ayz@nusamandiri.ac.id. Kita bisa menanyakan langsung di kolom komentar pada channel pembuatan video ini. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.